Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menurunkan hujan bagi yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat-ayat ini, Yesus mengajarkan kita tentang kasih yang sejati dan sempurna. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada beberapa poin permenungan yang dapat kita renungkan hari ini. Pertama, kasih yang melampaui batas. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Ini adalah panggilan untuk menunjukkan kasih tanpa batas, melampaui kenyamanan dan ekspektasi dunia. Bagi kita yang hidup di era modern, di tengah berbagai tantangan dan konflik, panggilan ini relevan sekali. Kasih yang dituntut oleh Yesus adalah kasih yang melampaui prasangka, dendam, dan ketidakadilan. Yang kedua, doa sebagai tindakan kasih. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita adalah tindakan kasih yang mendalam. Doa mengubah hati kita dan hati orang lain. Ketika kita berdoa bagi musuh-musuh kita, kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dan memohon transformasi, baik bagi kita sendiri maupun bagi mereka. Ini adalah latihan kerendahan hati dan kepercayaan pada kuasa Tuhan untuk mengubah hati manusia. Yang ketiga, menjadi anak-anak Allah. Dengan mengasihi tanpa syarat, kita mencerminkan kasih Bapa di surga. Tuhan mengasihi semua manusia tanpa pandang bulu. Dengan demikian, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah di dunia ini, menjadikan kasih sebagai identitas utama kita sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, kasih yang tidak bersyarat. Yesus menantang kita untuk mengasihi tidak hanya mereka yang mengasihi kita, tetapi juga mereka yang mungkin tidak kita sukai atau bahkan yang memusuhi kita. Ini adalah bentuk kasih yang paling murni dan tulus, kasih yang tidak mengharapkan balasan.
dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran dan kasih kita. Namun inilah momen di mana kita bisa menghidupi ajaran Yesus dengan nyata. Yang kelima, saudara, kesempurnaan dalam kasih. Menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah panggilan untuk terus bertumbuh dalam kasih. Ini bukanlah kesempurnaan tanpa cacat, tetapi kesempurnaan dalam mencintai. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan mempraktekkan kasih yang lebih mendalam dan lebih luas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen untuk mengasihi seperti yang diajarkan Yesus. Marilah kita membuka hati kita untuk mengasihi semua orang, termasuk mereka yang sulit kita kasihi. Dengan demikian, kita memancarkan kasih Allah di dunia dan membawa terang di tengah kegelapan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita dalam perjalanan ini. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu ingat akan sabda-Mu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup kami sesuai dengan tata kebijaksanaan Tuhan Yesus sendiri. Kobarkanlah di dalam diri kami kasih kepadamu dan sesama, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan seluruh diri kami dan mengasihi sesama kami seperti Yesus telah mengasihi kami. Anugerahilah kami kehendak yang kuat, agar seperti Yesus kami berani berpegang pada kehendak-Mu dalam situasi apapun. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.